Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Salma Najiha dengan NIM 2301011110211. Saya dari kelas PAIA dengan matkul Ilmu Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi definisi metode pendidikan Islam dan juga macam-macam metode pendidikan Islam. Jadi, metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Sedangkan pendidikan adalah usaha membimbing atau membina serta bertanggung jawab untuk mengembangkan intelektual pribadi anak ke arah kedewasaan yang dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam adalah sebuah proses membentuk manusia muslim yang mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk mewujudkan dan merealisasikan tugas dan juga fungsinya sebagai khalifah Allah berdasarkan kepada ajaran Al-Quran dan juga hadis. Jadi, yang dimaksud metodologi pendidikan Islam adalah cara yang dapat ditempuh dalam memudahkan pencapaian tujuan pendidikan Islam. Selanjutnya, metode pendidikan Islam menurut Abdul Ar-Rahman Al-Nahlawi. Yang pertama yaitu metode mutual education. Metode pendidikan ini adalah metode pendidikan secara kelompok yang pernah dicontohkan oleh Nabi. Misalnya, Nabi dalam mengajarkan sholat dengan memberikan tata cara sholat yang baik. Selanjutnya yaitu metode kisah Qur'ani dan Nabawi. Metode ini disebut juga dengan metode cerita, yakni cara mendidik dengan mengandalkan bahasa, baik lisan maupun tertulis, dengan menyampaikan cara dari sumber pokok secara Islam, yakni dengan Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya yaitu metode perumpamaan. Metode ini juga disebut sebagai metode Amsal, yakni cara mendidik dengan memberikan perumpamaan, sehingga mudah memahami suatu konsep yang diberikan. Misalnya, perumpamaan yang diungkapkan dalam Al-Quran memiliki tujuan psikologi edukatif yang ditujukan oleh kedalaman makna dan ketinggian. Maksudnya, dampak edukatif dari perumpamaan Al-Quran dan Nabawi diantaranya yaitu yang pertama, memberikan kemudahan dalam memahami suatu konsep yang abstrak. Terjadi karena perumpamaan itu mengambil benda sebagai contoh konsep dalam Al-Quran. Yang kedua, yaitu mempengaruhi emosi yang sejalan dengan konsep yang diumpamakan dan untuk mengembangkan dan membina akal untuk terbiasa berpikir secara valid kepada analogi. Yang terakhir yaitu mampu menciptakan motivasi yang menggerakkan spek emosi dan mental manusia. Selanjutnya yaitu metode keteladanan. Metode keteladanan adalah suatu metode pendidikan yang mengajarkan dengan cara memberikan contoh keteladanan yang baik kepada anak agar ditiru dan dilaksanakan. Metode keteladanan ini memiliki tujuan untuk menciptakan akhlak yang mahmudah kepada peserta didik. Selanjutnya ada metode ibrah dan mau'izah. Ibrah adalah suatu kondisi psikis yang menyampaikan pada intisari sesuatu yang disaksikan. Dihadapi dengan menggunakan nalar dan menyebabkan hati itu mengakui. Dan mau'izah disebut juga metode nasihat, yakni suatu metode pendidikan dan pengajaran dengan cara pendidik memberikan motivasi. Maksudnya yaitu metode ini tuh merupakan penyampaian materi pendidikan dengan perkataan yang lemah lembut namun tegas dan benar-benar berdasarkan ilmu dan menggunakan kata-kata yang bijak sesuai dengan tingkat kepandaian dan bahasa yang disukai oleh peserta didik. Selanjutnya ada metode targhib dan tarhib. Metode targhib dan tarhib yakni suatu metode pendidikan dan pengajaran dengan cara pendidik memberikan hukuman atas kesalahan yang dilakukan peserta didik. Jika dikaitkan dalam agama Islam, tarhib adalah konsep yang mengacu pada ancaman atau intimidasi melalui hukuman yang disebabkan oleh pelanggaran dosa atau kesalahan.
Ancaman ini adalah bahwa mereka akan menerima hukuman dan kekerasan di akhirat jika mereka tidak menjalankan ajaran dan perintahnya. Sebagai contoh, umat Islam percaya bahwa mereka akan menerima hukuman dan kekerasan di akhirat jika mereka tidak menjalankan ibadah dan mengikuti ajarannya. Contoh-contoh ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, di mana mereka berusaha menjalankan ajaran dan perintahnya, dan menghindari pelanggaran dosa atau kesalahan agar mereka tidak menerima hukuman dan kekerasan di akhirat. Metode ini juga bisa diterapkan pada metode pengajaran, yaitu dengan cara pendidik memberikan hukuman atas kesalahan yang dilakukan peserta didik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat dan saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.